terkait hal-hal di sekolah kita sebagai satu ekosistem. Maka dari itu, dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, rangkaian acara kita buka bersama-sama. Puji syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita diberi kesempatan untuk terus mengasah kemampuan dan belajar menimba dan memperkuat, memperdalam kompetensi kita sebagai seorang pendidik yang di sekolah memiliki tanggung jawab dan peran yang besar sekali dalam menuntun dan mendidik peserta didik yang ada. Dan dalam kesempatan berbahagia ini, Bapak Ibu, kita akan menerima pemaparan ataupun materi yang akan diimbaskan oleh calon guru penggerak atas nama Ibu Yulan Sasmita Dehio. Namun sebelum rangkaian acara masuk dalam pengimbasan, Bapak Ibu, kita dengarkan bersama-sama penguatan dari Ibu Kepala Sekolah. Dengan hormat, mohon kesediaannya untuk menyampaikan penguatan kepada Bapak Ibu guru hebat. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu teman-teman guru yang saya hormati, teristimewa Ibu calon guru penggerak Ibu Yulan Sasmita Dehio. Pertama-tama mari kita sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita sama-sama diberi kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini serangkaian dengan pengimbasan yang aksi nyata dari budaya positif, diimplementasi pemahaman serta pengalaman penerapan budaya positif oleh calon guru penggerak Ibu Yulan Sasmita Dehio. Kalau tidak salah Ibu Yulan angkatan 9, angkatan 8, dan untuk yang berikutnya angkatan 10 dan 11. 10 ya? Ya, 10. Mudah-mudahan Bapak Ibu teman-teman yang akan mendaftar sebagai CGP angkatan 10 besok bisa tuntas, ya, besok bisa submit. Dan itu sebagai syarat untuk mengajukan tamsil dan TPP profesi, ya, tunjangan profesi guru, tunjangan profesi pendidik, dan tamsil. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta sahabat dan keluarganya. Insya Allah curahan rahmatnya akan sampai pada kita semua yang hadir pada saat ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang meluangkan waktunya untuk Ibu Yulan mengimplementasikan budaya positif ini, dan saya sangat mengapresiasi kegiatan ini Ibu Yulan, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yulan. Ibu Yulan ini, ya, bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, terutama di sekolah, karena kita ini sebagai sekolah penggerak, ya, sebagai sekolah penggerak, dan utama sekali ini, ya, lebih penting sekali ini penerapan budaya positif. Mungkin demikian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sia-sianya waktu, mari bersama-sama kita dengarkan pemaparan dari Ibu Yulan Sasmita Dehio. Kepada Ibu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan
dari Bapak Ibu staf SMP Negeri 1 Suau yang telah meluangkan waktu untuk sejenak mendengarkan pemaparan dari saya. Kemudian Tengah, kemudian Ibu yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah serta teman-teman guru yang saya banggakan. Alhamdulillah, saya sudah masuk pada modul 2.1, tetapi sampai saat ini untuk modul 1.4 itu masih ditunggu untuk penguploadan tugasnya. Hari ini alhamdulillah saya meminta kesempatan kepada Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Wakil Kepala Sekolah kiranya bisa memanfaatkan waktu hanya ada beberapa 1 jam ke depan insya Allah. Seperti yang ada pada slide yang ada di papan, aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Kemudian implementasi, pemahaman serta pengalaman penerapan budaya positif oleh saya sendiri Ulan Sasmita Dehyo, CGP Angkatan 8 Kabupaten Bone Bolango. Selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat. Mari kita bekerja dulu sebelum kita masuk pada konsep utama modul budaya positif. Saya akan membagikan stick note kepada Bapak Ibu guru. Kira-kira seperti apa harapan dan impian Bapak Ibu pada budaya positif kita yang akan kita laksanakan, yang akan kita terapkan di sekolah kita seperti apa? Yang saya inginkan, semua hal apapun yang ingin Bapak Ibu ingin terapkan di sekolah silakan dituangkan pada stick note yang akan saya bagikan. Satu saja budaya positif yang Ibu dan Bapak guru tuangkan di sini. Ya, jadi saya akan bagikan terlebih dahulu. Silakan dituliskan budaya positif yang ingin Bapak Ibu terapkan di sini. Terima kasih. Satu hal saja Bapak Ibu, tidak perlu banyak. Hasilnya mau ditaruh di mana, Bu? Yang sudah selesai silakan ditempelkan pada kertas. Membuat sampai kepada tempatnya. Sekali lagi yang sudah selesai silakan ditempelkan di kertas plano yang ada di depan. Memberikan salam, berjalan tangan. Kalau Ibu Rani mentraktir. Ketemu dapat kulkas. Bawa kamar di sekolah. Siapa? Sampah. Oh iya. Fantasi apa lagi? 1 jam? Itu pendek. Iya. Cuma TikTok cuma sampai 10 menit paling banyak. Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang kita sudah ada beberapa budaya positif yang Bapak Ibu inginkan. Kira-kira siapa yang bisa membantu saya membacakan budaya positif yang akan kita laksanakan di SMP 1 Suar Tengah? Bapak Ibu.
mencintai sampah. Cintai diriku. Sampah itu bukan maksudnya tidak dijadikan ikon bahwa sampah jadi kesejukan dilewati saja, tapi harus kita cintai, artinya bertanggung jawab terhadap sampah yang ada di sekitar kita. Ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Inilah tahapan-tahapan yang akan kita lakukan ketika kita akan menerapkan budaya positif yang ada di sekolah. Yang pertama yaitu pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian selanjutnya yaitu disiplin positif. Disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin. Kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kita sebagai pendidik, tujuan kita ataupun hukuman, ya. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kira-kira seperti apa Bapak Ibu? Oke, silakan Ibu Yanti. Kalau menurut saya kebutuhan dasar manusia bertahan hidup di sini maksudnya kebutuhan yang harus dipenuhi dan jika tidak itu bisa berpengaruh bagi kelangsungan hidupnya. Contohnya kita harus makan. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Ibu Ariyanti Rasulika. Ya, seperti itu ya. Jadi kebutuhan bertahan hidup seperti yang dikatakan oleh Ibu Yanti, kebutuhan yang mau tidak mau harus kita penuhi, ya, agar kita tetap bertahan hidup, ya, supaya tidak mau mati. Ya, contohnya kita butuh makan, ya. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang, ya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kira-kira siapa yang bisa kebutuhan kasih sayang itu seperti apa Bapak Ibu? Seperti Pauna yang butuh dicintai dan dikasihi, Bu. Yang biar rasa bahagia, dimulai dan dicintai seumur hidup. Ya, terima kasih ya. Jadi kebutuhan kasih sayang adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk merasa disayangi, ya, dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan koneksi sosial, ya, seperti itulah hubungan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan, ya, kebutuhan penguasaan ini berhubungan dengan kebutuhan atas kemampuan, ya, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, yaitu ketika kita mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, itu diakui atas prestasi yang kita miliki. Itulah kemampuan penguasaan. Kemudian ada kebutuhan kebebasan, ya, di mana kita merasa bebas, ya, kita tidak terikat, ya Bapak Ibu, kita tidak merasa terikat. Kemudian yang terakhir yaitu kebutuhan kesenangan, ya.
kebutuhan kesenangan, kebutuhan kita merasa senang, ya, kebutuhan kita merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan. Erat kaitannya dengan perilaku anak-anak di sekolah Bapak Ibu. Kebutuhan kesenangan itu yaitu kebutuhan di mana mereka merasa senang ketika mereka bermain, ya. Itulah kebutuhan yang diinginkan oleh anak-anak di sekolah, kebutuhan untuk bermain. Karena biasanya ketika mengajar tetap mereka bermain, karena itulah kebutuhan yang ada di dalam diri manusia, ya. Kebutuhan untuk bermain, kemudian kebutuhan untuk tertawa. Itu juga adalah kebutuhan dasar manusia, kebutuhan untuk tertawa. Tidak ada yang bisa melarang ketika kita tertawa, Bapak Ibu, seperti itu. Hukuman, ya. Motivasi adalah dorongan yang timbul dalam diri seseorang, baik secara sadar maupun tidak sadar, untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, murid melakukan tindakan disiplin karena takut akan mendapatkan hukuman. Hal ini disebut dengan motivasi ekstrinsik. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, murid akan melakukan tindakan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, murid akan melakukan tindakan disiplin karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Hal ini merupakan motivasi intrinsik. Gagal, ya, ketika kita melakukan tindakan disiplin tetapi ada dengan identitas yang gagal kita lakukan, yaitu yang pertama yaitu menyakitkan, hukuman menyakitkan. Kemudian yang kedua tidak nyaman. Kemudian yang ketiga murid menjadi takut. Kemudian keempat memaksa. Yang kelima murid menyembunyikan kesalahan. Dan terakhir murid menjadi rendah diri. Di penghargaan ada tidak efektif, kemudian merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Disiplin dengan identitas sukses, tadi dengan identitas gagal, ya. Jadi ada hukuman dan penghargaan. Kemudian pada konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu ada dua tahap. Yang pertama dengan konsekuensi. Pada konsekuensi ini dilakukan penguatan jangka pendek. Kemudian ada perlu monitoring yang berkelanjutan dari guru. Kemudian ada stimulus dan respon. Murid menghormati peraturan. Dan terakhir kehilangan. Institusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, ada teori kontrol atau dirinya yang memegang kontrol. Yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, pengertian restitusi itu sendiri yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga
mereka tidak bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, ya. Jadi pada restitusi ini kita sebagai guru tidak akan menjustis ketika murid melakukan sebuah kesalahan. Kita tidak boleh langsung menjustis bahwa mereka salah, tetapi kita akan mengajak murid untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya itu dengan tidak menganggap karena mereka telah melakukan kesalahan itu, ya. Jadi kalau PR-nya saat istirahat, kemudian guru tegas dan murid menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang kedua, guru terbuka dan murid menghormati. PR-nya saat istirahat, kemudian guru tegas dan murid menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang kedua, guru terbuka dan murid menghormati. Kontrol restitusinya. Jadi 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, Pak Unan bisa disebutkan Pak Unan yang pertama? Penghukum, Bu. Posisi kita ada sebagai penghukum, ya. Ketika ada siswa yang tidak mengerjakan tugas, yang datang terlambat, tidak mengerjakan PR, inilah posisi kita sebagai penghukum, ya. Kita tidak mau tanyakan dulu ke saya masalah yang terjadi sebenarnya pada siswa tersebut ketika dia datang terlambat misalnya. Kita langsung menghukum secara sesuai dengan apa yang dilakukan, spontan kalau Pak Yusnan bilang, ya. Kemudian itu ada pembuat rasa bersalah, ya. Inilah guru, contoh guru yang melakukan posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kira-kira melihat gambar ini, apa kira-kira yang sempat yang ada di benak Bapak Ibu guru ketika melihat gambar yang ada di gambar kedua ini, Bapak Ibu guru? Ya, siapa yang bisa kira-kira ketika melihat gambar kedua? Kalau di gambar kedua, ini ada siswa yang melakukan kesalahan dan menurut saya gurunya memberikan nasihat. Hanya Ibu Yanti, ya, beri aplaus untuk Ibu Yanti. Terima kasih. Kemudian pembuat rasa bersalah, ya. Kalau seperti yang disampaikan Ibu Yanti tadi, bahwa sesuai gambar ini ada seorang guru yang memberikan nasihat kepada siswa dengan mengakui kesalahan yang sudah dilakukan. Kemudian yang ketiga, teman, ya, Ibrahim. Kira-kira seperti apa posisi guru sebagai teman? Baik, memposisikan diri guru tersebut sebagai temannya, teman sebagai, bukan memposisikan sebagai guru. Dalam hal ini misalnya cara penyampaian guru, kemudian cara memberikan arahan atau masukan guru itu seperti seorang teman, bukan ibu ke anak. Yakni memposisikan kita sebagai teman pada peserta didik atau murid, yaitu dengan menganggap bahwa mereka itu sama dengan kita. Kita tidak memposisikan diri kita sebagai guru, tetapi kita mengajak mereka saling bertukar pikiran layaknya sesama teman yang akrab, ya, teman baik, ya. Terima kasih Bu Rani. Kemudian posisi kontrol yang keempat, bisa dijelaskan Ibu Herlian? Kontrol restitusi yang saya lihat yang keempat adalah pemantau. Sebagai guru, posisi
posisi kita adalah sebagai pemantau di sini, maksudnya mengontrol atau memantau segala tindak tanduk dari siswa. Jika itu sudah melenceng dari peraturan, maka kita harus melakukan peringatan ya terhadap siswa tersebut. Sebagai pemantau, kita sebagai guru, seperti apa yang dikatakan Ibu Arlian, bahwa ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, sebaiknya kita mengarahkan, menuntun mereka, membimbing mereka untuk mengakui kesalahan dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan ya. Terima kasih. Di sini untuk gambar yang kelima ini, bagaimana untuk kontrol restitusi guru sebagai manajer, memposisikan seorang guru itu sebagai pemimpin kepada setiap peserta didik untuk berlaku adil dan bisa mengatur peserta didiknya. Kontrol yang terakhir yaitu posisi kontrol manajer, di mana kita sebagai guru kita berada di tengah-tengah ya, tidak memihak. Ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, kita hendaknya melakukan semua sumber informasi yang terkait dengan kesalahan yang telah dibuat. Bertanya untuk posisi kontrol ini apa nantinya yang akan Bapak Ibu guru hebat lakukan? Dalam posisi kira-kira posisi kontrol yang ada sekarang yang telah dilaksanakan di dalam kelas itu yang mana? Ada 5 posisi kontrol di situ. Silakan Bapak Ibu lihat posisi kontrol Bapak Ibu saat ini itu di mana. Dari 5 gambar yang akan saya tampilkan. Kemudian Bapak Ibu akan buat posisi kontrol Bapak Ibu itu pada kertas stick note dan Bapak Ibu akan tempelkan di sini. Sebentar kita akan lihat Bapak Yusnan posisi kontrol yang nomor berapa, Ibu Ulandri dan ibu-ibu guru yang lain ya. Jadi saya akan berikan kertas ini, kemudian Bapak Ibu akan menempelkan posisi kontrol Bapak Ibu saat ini seperti apa ya. Silakan Bapak Ibu tuliskan posisi kontrol Bapak Ibu guru hebat. Kalau Pak Roland katanya predator Bu. Kalau Pak Yusnan jadi ini dia pengasih dan penyayang. Masya Allah, karena dia ingin mencari belahan jiwa untuk dicintai seperti sampah. Ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu lihat. Jadi yang ditulis ini Bu sesuai dengan yang kami lakukan Iya, iya, Bu. Oh, Ya. jadi ini buka aib ya? Apa dulu tadi? Bisa Kalau ditampilkan itu pakai penghukum. Bagai penghajar. Teman. Cuma 3 Ibu. Teman. Tidak usah. Oke. Nanti Bapak Ibu akan mempertanggungjawabkannya di akhirat. Dan seperti yang sudah kita lakukan tadi, yang sudah selesai silakan ditempelkan pada kertas plano di depan. Posisi kontrol Bapak Ibu. Oke ya Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol yang sudah Bapak Ibu tuliskan, Bapak Ibu bisakah maju ke depan kelas yang bisa memaparkan posisi kontrol yang sudah dipilih
kita untuk mengidentifikasi posisi kontrol seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu CGP. Posisi kontrol dalam hal ini adalah posisi bagaimana seorang guru menempatkan dirinya dalam berinteraksi, melakukan aktivitas dengan siswa di sekolah. Tadi kan ada beberapa 5 posisi kontrol. Kemudian kalau kita berbicara secara nyata hukum, karena setahu saya sebagaimanapun kebaikan yang kita lakukan tanpa disertai oleh sistem untuk di sini kan untuk menegakkan disiplin. Jadi saya pikir begini, kalau semua orang itu jadi bidadari atau jadi peri, maka aturan itu tidak akan berjalan dengan baik. Jadi selama ini untuk bisa menerapkan sistem itu akan harus ada guru yang bisa jadi menumbalkan dirinya untuk bukan jadi guru favorit, dengan catatan memberikan hukuman, tetapi dalam batasan-batasan yang wajar ya. Tetapi sifatnya lebih banyak menghindari hukuman fisik. Tapi kalau kemarin itu sering diterapkan. Jadi kalau saya ambilnya penghukum, kalau yang lainnya ini ambilnya jadi dewa dan dewi semua ini. Ya, itu dari saya Bu. Mungkin yang dari teman-teman lain ada yang bisa menyampaikan. Dari Pak Unan, sisi apa yang ditulis? Oke. Kalau saya teman Bu. Oh, teman. Ya. Teman makan teman atau teman? Ya, teman di sini dalam artian kita bisa memposisikan selain kita sebagai tenaga pendidik, kita juga sebagai teman mereka, tapi ada batasan-batasannya. Oh, bukan teman yang nantinya. Iya, yang maksudnya mereka akan melunjak ketika kita sudah memperlihatkan bahwa kita itu ingin mereka buat atau yang ingin mereka sampaikan kepada kita bisa menjadi teman untuk mencari jalan keluar. Luar biasa ya Bapak Ibu, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi benar sekali apa yang telah dipilih masing-masing guru sesuai dengan keadaan, sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Saya ucapkan terima kasih guru-guru yang luar biasa, yang mantap, yang demi mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas atensi dari Bapak Ibu guru. Kegiatan membuat keyakinan kelas ya. Guru bersama-sama dengan siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama yaitu berdiskusi tentang keyakinan kelas. Kemudian siswa menuliskan keyakinan kelas secara individu. Dan terakhir yaitu menempelkan keyakinan kelas pada kertas plano yang telah ditempelkan pada dinding kelas. Kemudian ada bukti hasil keyakinan kelas, yaitu yang bukti hasil keyakinan kelas ini yaitu keyakinan kelas yang telah disusun oleh murid itu sendiri. Kemudian itu menjadi keyakinan yang akan disepakati oleh seluruh siswa yang ada di dalam kelas itu sendiri. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian melaksanakan piket kelas. Kemudian yang ketiga, suasana kelas yang tenang. Kemudian yang keempat, makan dan minum saat jam istirahat. Dan terakhir, berpakaian dengan rapi. Pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama, lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Dan keempat, hendaknya tidak terlalu banyak ya. Kalau sebanyak mungkin siswa akan bosan. Kalau sudah banyak sekali keyakinan yang harus ditepati, yang harus diimplementasikan di dalam kelas. Kemudian yang terakhir, sesuai dengan kondisi kelas itu sendiri. Terakhir, semua warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Kesalahan mereka sehingga mereka tidak bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
kita akan melalui beberapa tahap. Yang pertama dengan menstabilkan identitas. Artinya mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang dilakukan pasti memiliki tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Kita pada dasarnya termotivasi secara intern. Dalam disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang guru atau among yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusnan Mohengu, sarjana hukum. Setelah memahami posisi kontrol sebagai seorang guru dalam membudayakan disiplin positif melalui sosialisasi calon guru penggerak di sekolah, kini saya mendapat pencerahan dan penguatan untuk belajar memposisikan diri sebagai manajer untuk solusi pelanggaran dan permasalahan yang dilakukan oleh murid. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.